Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasrawati dari kelas 31D. Tujuan dari pembuatan video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah pendidikan agama Islam. Adapun topik dari video ini yaitu kesimpulan tentang bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang, teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang, cara berpikir tentang suatu realitas. Adapun secara terminologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realitas atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen, dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas atau suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Berikutnya, mengapa Al-Quran dijadikan paradigma? Semua orang menyatakan bahwa ada suatu keyakinan dalam hati orang-orang beriman. Al-Quran mengandung gagasan yang sempurna mengenai kehidupan. Al-Quran mengandung suatu gagasan murni yang bersifat metahistoris. Menurut Kunto Wijoyo, Al-Quran sesungguhnya menyediakan kemungkinan yang sangat besar untuk dijadikan cara berpikir pengembangan eksperimen ilmu pengetahuan. Berdasarkan paradigma Al-Quran, jelas akan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan umat manusia. Kegiatan mungkin bahkan tentu saja akan menjadi rambahan baru bagi munculnya ilmu-ilmu pengetahuan alternatif. Premis-premis normatif Al-Quran dapat dirumuskan menjadi teori-teori yang empiris dan rasional. Selanjutnya, alasan mengapa paradigma Qur'ani sangat penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan. Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisisme, pemikiran, pembaharuan pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipokrit yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Selanjutnya, untuk apa Al-Quran diturunkan? Dan apa tujuan Al-Quran diturunkan? Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan bahwa tujuan diturunkan Al-Quran paling tidak ada 7 macam, yaitu pertama, meluruskan akidah manusia, yang kedua, meneguhkan kemuliaan manusia dan hak asasi manusia, ketiga yaitu mengatakan bahwa mengarahkan manusia untuk beribadah secara baik dan benar kepada Allah. Yang keempat yaitu mengajak manusia untuk menyucikan rohani. Yang kelima yaitu membangun rumah tangga yang sakinah dan menempatkan posisi terhormat bagi perempuan. Yang keenam yaitu membangun umat menjadi saksi atas kemanusiaan. Dan yang terakhir yaitu mengajak manusia agar saling menolong. Selanjutnya yaitu menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani. Untuk kehidupan modern, untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qur'ani yang membawa kemajuan dan
kemodernan pada zaman silam, kita dapat mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan tersebut. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, yaitu ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan pertahanan dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban dan dunia Islam menjadi superpower dalam ekonomi dan politik. Ekspansi dakwah dalam Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia ketika Islam datang. Kekuasaan politik semakin luas yang implikasinya kemakmuran ekonomi juga semakin terbuka, tambah subur dan tentu lebih merata. Membangun argumen tentang paradigma Qur'ani sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Berikut pendapat yang pernah disampaikan oleh Shakib Arselan dalam bukunya, yaitu Limaza ta'aharal muslimuna wa taqaddama gairuhum, yang artinya mengapa umat Islam mundur sedangkan non-Islam maju. Ya, dapat disimpulkan bahwa umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan non-Islam maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya. Sejalan dengan pemikiran Arselan tersebut, para pembaharu sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen terhadap ajarannya. Mustahil mereka dapat maju kalau mereka meninggalkan ajarannya. Adapun ajaran dimaksud adalah ajaran murni al-Islam sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah, bukan ajaran-ajaran yang bersumber dari budaya selain Al-Quran dan Sunnah. Esensi dan urgensi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Ciri utama kehidupan modern adalah adanya pembangunan yang berhasil dan membawa kemajuan, kemakmuran, dan pemerataan. Pembangunan yang berkesinambungan yang berimplikasi terhadap perubahan pola hidup masyarakat ke arah kemajuan dan kesejahteraan itu merupakan bagian dari indikator kehidupan modern. Lebih rinci, Nurcholish Majid menyatakan bahwa tolak ukur pembangunan yang berhasil adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tingkat produksi dan pendapatan lebih tinggi. Kedua yaitu kemajuan dalam pemerintahan sendiri yang demokratis, mantap, dan sekaligus tanggap terhadap kebutuhan dan kehendak-kehendak rakyat. Yang ketiga yaitu pertumbuhan hubungan sosial yang demokratis, termasuk kebebasan yang luas, kesempatan untuk pengembangan diri dan penghormatan kepada kepribadian individu. Yang keempat yaitu tidak mudah terkena komunisme dan totalitarianisme lainnya. Karena alasan-alasan tersebut, paradigma Qur'ani dalam menyoroti segala persoalan harus tetap menjadi komitmen umat Islam agar umat tidak kehilangan jati dirinya dalam menghadapi tantangan-tantangan modernitas. Kehidupan modern yang pada hakikatnya merupakan implementasi kemajuan iptek akan memberi manfaat dan terus berkembang untuk membawa kemajuan yang harus dipandu dan diarahkan oleh wahyu Al-Quran agar umat tidak terjebak dalam kehidupan sekularis. Hal ini jelas bukan tujuan kemajuan Islam itu sendiri. Sekularisasi hanya akan mengikis keimanan yang ada di hati umat dan akan melahirkan generasi yang ambivalen dalam kehidupan. Paradigma Qur'ani telah berkontribusi dalam mewujudkan kemajuan dan kemodernan pada zaman keemasan Islam.
yang ditandai dengan kemajuan pesat perkembangan iptek di dunia Islam yang berimplikasi terhadap kemajuan di bidang lainnya, ideologi, politik, ekonomi, budaya, militer, pendidikan, perdamaian, keamanan, dan kesejahteraan, dan lainnya. Itulah tadi kesimpulan dari materi bagaimana membangun paradigma Qurani. Sekian dan terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.